Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang membuat inventory app menggunakan inertia. Di video sebelumnya kita udah bikin fitur edit item, yang mana yang diedit cuman item name sama unitnya doang. Nah, di video kali ini kita bakal melanjutin fitur ini, yaitu bukan fitur edit ya, tapi melanjutin fitur edit stock, di mana ketika diklik edit stock, maka kita bisa mengedit stok sekarang. Nah, ketika diedit stok sekarang, maka bakal berpengaruh ke stock card, di mana ada histori perjalanan quantity item. Misalnya helm ini kosong. Ketika aku edit stok, nambahin datanya 5. Maka di stock card bakal ada info, oh helm ini ditambah 5. Kayak begitu. Oke? Tapi kita nggak usah ke stock card dulu. Kita fokus ke edit quantity-nya dulu untuk sekarang. Pelan-pelan kita kerjain satu persatu. Oke? Itu aja yang mau kita bahas. Jadi, sekedar informasi sebelum kita mulai, ini adalah video part keempat. Jadi, kalau kalian belum nonton video part 1, 2, 3, silakan nonton dulu supaya nyambung dengan video yang part keempat ini. Terus juga aku ingetin lagi, buat kalian yang nonton video ini, aku harap kalian udah ngerti dasar Laravel, dasar inertia, dasar Vue.js, dan dasar Tailwind CSS ya. Karena butuh pengetahuan itu semua supaya ngerti apa yang aku omongin di sini. Oke, jadi itu yang bakal kita bahas. Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita mulai nambah-nambah atau ngurang-ngurangin stok, kita perlu nambahin table baru dulu ya. Jadi sebelumnya kan kita udah bikin stock cards, ada ID, item ID, quantity, sama note. Nah, di sini aku nambah lagi description, yaitu pembelian dan penjualan. Jadi di stock card ini nyimpen histori perubahan stok. Misalnya, helm bertambah 5. Berarti helm bertambah 5, item ID-nya ini helm. Terus note-nya in karena bertambah, deskripsinya apa? Misalnya karena pembelian. Terus helm berkurang 1 stoknya. Berarti note-nya out, deskripsinya apa? Misalnya penjualan. Nah, description ini inputan dari admin, terserah adminnya mau nulis apa. Ini cuma sekedar informasi doang supaya ngelihat stock card tahu, oh ini in karena beli, oh ini out karena jual, oh ini in karena dioper dari dari gerai lain. Oh, ini out karena ngoper ke gerai lain, kayak begitu intinya. Oke, jadi kita bakal bikin ini dulu. Langsung aja bikin migration-nya, php artisan make.2 migration. Kita bakal create stock cards. Kita bakal pakai cara cepet ya. php artisan make model. Kita langsung bikin, nama modelnya adalah stock card. Nah, kita pakai min m supaya Laravel bikinin migration-nya buat kita juga. Nah, dibikinin model dan dibikinin migration-nya. Kita intip dulu modelnya kayak gimana, app models, ini dia stock card. Kita nama tabelnya stock underscore cards. Jadi dengan model stock card ini udah jelas bahwa nama tabelnya adalah stock underscore cards. Jadi kita nggak perlu eksplisitin table name-nya apa. Terus kita lihat di bagian database migration. Nah, create stock underscore card sesuai yang kita mau. Nice banget. Sekarang tinggal kita tambah aja kolom-kolomnya. Oke, kolom yang pertama adalah item ID. Untuk item ID aku bakal bikin call unsigned. Duh, aku lupa loh. int big integer ya. Sebentar teman-teman, aku lupa, jadi aku nyontek Laravel dulu. Laravel migration. Nggak apa-apa ya nyontek ya, karena kan nggak semuanya harus diingat. Unsigned big integer. Terus di bagian mana ya? Aku lupa loh. Apa sih istilahnya ini? Foreign key constraint. Nah, ini dia. Oke. Nah, aku copy paste aja biar cepat. Atau dengan cara cepat,
user ID constraint user ID ngambil dari item, berarti di sini harus item ID. Nah, ini aku bisa copy paste aja dari sini ya. Copy. Ini aku hapus yang tadi, paste. Foreign ID, user ID ganti dengan item ID. Sesuai apa yang kita punya. Di sini item kan, ID-nya berarti item underscore ID, kayak begitu. Oke, selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah ini. KTY. Nah, berarti kita bakal bikin call double KTY. Aku copy paste aja dari ini ya, create items. Aku copy dengan cepat aja biar sama isinya. Kayak begini. Terus abis KTY not. Nah, berarti call enum. Karena aku udah pasti nilainya cuman in sama out doang, nggak boleh ada nilai yang lain. Jadi di sini aku bikin note. Ini in, terus ini out. Nggak boleh nullable. Kayak begini. Defaultnya apa? In, out. Dah, whatever. Pokoknya gini aja, in, out. Selanjutnya, description. Nah, untuk description kita pakai text. Nullable boleh. Kayak begini. Save. Nah, udah selesai. Sekarang kita coba PHP Artisan Migrate. Kita lihat. Kita udah punya table yang namanya stock cards. Nah, kolomnya ini semua. Lihat stock card item ID foreign. Berarti item ID-nya foreign ke table items. Oke, sekarang kita coba insert manual. Item ID yang mau kita tambah adalah asal-asalan ya. Tes kayak begini. KTY misalnya segini. Whatever, ini in. Go. Nah, coba item gini. Sekarang aku mau coba delete item dengan ID 7. Udah works belum? Nih ya, tes aku delete. Nah, constraint kena. Berarti di sini kena constraint. Nanti kita tes apakah di Laravel bisa ngedelete juga. Kalau item 7 ini di delete, stock card dengan 7 ke delete juga, bisa nggak? Nanti kita coba tes ketika kita bikin fitur delete item. Oke, untuk sekarang kita biarin aja dulu. Oke, ini dia teman-teman. Oh ya, ada yang harus aku coba yaitu PHP Artisan Migrate Rollback. Works nggak? Nah, kalau works, berarti udah benar semua. Ini kita file migration untuk stock cards kita. Udah benar. Kalau udah benar, aku jalanin lagi PHP Artisan Migrate. Migrate Rollback tadi cuma mau ngetes ya, apakah file migration aku benar apa enggak. Refresh. Ada datanya, yaitu stock cards. Nice. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Silakan kalian ikutin buat bikin table stock cards-nya. Kita bakal bikin tampilan untuk edit stock ya. Jadi ketika klik edit stock, maka bakal muncul tampilan kayak begini. Tapi bedanya, di edit stock cuman ngupdate quantity-nya doang. Terus ngasih note apakah in atau out dan description kayak begitu. Jadi aku bakal copy paste halaman ini supaya ngerjainnya cepet, nggak usah berlama-lama ngetik dari ulang. Oke, langsung aja kita kerjain. Yang pertama kita bakal bikin ini bekerja linknya. Nah, kita lihat di halaman index view atau item list. Aku bakal copy paste aja supaya cepat dari sini yang edit. Tinggal diganti doang, yaitu edit stock. Kayak begitu. Save. Lihat, klik edit stock. Oke, 404. Berarti kita harus bikin rootnya. Untuk rootnya copy paste yang get item edit ini aja biar cepat. Ganti edit jadi dash edit stock. Nah, functionnya juga bikin edit stock. Ini juga diganti jadi edit stock gini ya. Ini aku nggak tahu ya works apa enggak. Kalau misalnya enggak, kita bakal kalau misalnya ada error ya, nanti bakal kita ganti ini. Oke, sementara biarin aja kayak gini. Terus ini kita butuh bikin function yang namanya edit stock di item controller. Oke, kita buka item controller, bikin function yang namanya edit stock. Nah, di sini sederhana aja. Aku cuman mau nampilin data item yang ID-nya kita oper dari URL.
Setelah ada, buka file yang namanya editstock.view di folder items. Nah, dengan begitu kita perlu bikin page di resource js pages items, klik kanan new file, bikin nama file editstock.view. Oke, di editstock.view ini kita copy paste aja dari edit.view supaya cepat. Nah, save, kita lihat, refresh. Nah, udah berhasil. Tinggal kita edit-edit aja tampilannya. Oke, yang pertama, kita kan mau ngeganti cuman quantity, not, sama description. Berarti kita edit formnya dulu ya. Pertama, edit item. Aku bakal ganti jadi edit item stock. Ganti jadi edit item, edit stock item .2 nama itemnya. Aku bakal bikin jadi props item name. Nah, kita kan udah nyimpen nih props item dari controller ini. Nah, bisa kita panggil item name. Save, lihat, edit stock item helm. Berarti ada informasi admin lagi ngedit stok untuk item helm. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita ganti edit item jadi edit stock. Kayak begitu. Terus lihat di sini name kita bakal hapus atau ganti aja menjadi quantity. For jadi QTY. Item name kita ganti labelnya jadi quantity. Oke, nice. Nah, di sini ID-nya name ganti jadi QTY. Form ini kita bakal ganti vModel, vModel ini kita ganti dari form.name jadi form.qty dengan syarat kita juga harus ngubah yang di atas. Nih, use form ya, name kita ganti jadi qty dan ngambil dari props item name karena kita mau quantity ini ngedapat dari item yang sebenarnya helm. Kita coba save, lihat, refresh, quantity ini masih helm, name kita ganti jadi qty, kelupaan, lihat 0. Oke, kita coba yang lain, 2,5 edit stock 2,5, terus dash kita edit stock 2,25. Oke, nice banget. Nah, kita ke bawah ada yang harus diedit lagi. Quantity kita nggak mau tipe teks, aku maunya tipe number supaya cuma bisa ngetik angka doang, nggak bisa nomor. Angka doang, nggak bisa huruf. Oke, nice. Required class biarin. Ini form error name jadi qty, ini juga qty. Nice. Selanjutnya kita bikin note. Nah, untuk note ini kita bikin radio button aja, in atau out. Berarti aku bakal hapus atau ganti unit ganti jadi note. Kayak begini. Ini juga ganti jadi note. Atau apapun itu ya, terserah kalian mau bikinnya apa. Aku udah terlanjur note, jadi aku pakai note. Nah, di sini kita bikin tipenya ini bukan teks, tapi radio, karena kita mau pakai pilihan. Yang namanya pilihan berarti ada lebih dari satu ya. ID-nya ganti jadi ini aja. Note. vModelnya kita ganti dari form unit jadi form.note dengan syarat kita juga harus bikin di sini. Form kita Aduh. Mana sih? Ini. Nah, kita bikin note.2 string kosong aja. Oke, balik lagi ke bawah. Ini require class, hapus aja semuanya. Tinggal sebentar ya, required, benar, class. Oke, ini biarin aja semuanya teman-teman. Yang perlu diganti adalah ini, name. Kita perlu kasih name sama dengan form note. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah, kayak begini. Terus isinya apa? Isinya adalah sebentar. Aku lupa nih. Hapus aja deh dulu semuanya. Aku jadi lupa. Nah, kayak begini. Aku bakal ketik input radio ya. Input tipe radio. Nah, ID-nya note, vModelnya form note, class bla 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 bla. Oke, isinya apa? Isinya adalah in.
kayak begitu. Coba save, lihat dulu ya. Nah, ini salah ya bawaannya. Aku bakal hapus semua kelasnya. Hapus semua kelas yang ada di sini, yang ada di radio button kita. Save. Nah, ini dia in. Aku bakal kasih spasi ya. Nah, mungkin kalian bakal bisa bikin yang lebih bagus daripada ini. Oke, radio yang pertama kita udah punya in, terus kita bakal input radio yang kedua. Di sini label, copy lagi. Sorry, ini ya. Mulai dari input radio, name. Nah, ini ganti jadi out. Sebentar teman-teman, aku ada yang bingung. Value, kita butuh value nggak ya? VModel form node in out. Coba aja dulu. Nah, jadi kayak begini. Node-nya pilihan antara in atau out. Berarti harus ada name nih teman-teman. Ada yang kurang. Name sama dengan form node. Bisa nggak ya? Atau node aja nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting sama. Nah, yang atas juga node aja juga nggak apa-apa. Oke, save. Lihat, refresh dulu. Klik in. Klik out. Nah, kayak begitu. Oke, atau supaya ke bawah pakai BR. In, out. Oke, kayak begitu ya. Untuk node kayak begini. Sekarang kita tambahin description. Nah, untuk description sama div class MB4. Nah, di sini kita kasih text area. Untuk text area, kita kasih name-nya description, nggak apa-apa. Terus ID-nya juga description. Terus VModel, kita bikin form titik description. Nah, kita harus tambah juga di sini description. Oke, nice. Save, lihat. Ini dia. Ini kenapa ada petik ya? Aduh, kepencet. Oke, nah ini dia description. Mungkin kalian bisa perbagus lagi ya description-nya kayak gimana. Aku bakal lihat dulu input tipe. Ini dia. Aku bakal pakai kelas ini ya. Nah, aku copy paste aja kelas yang di atas. Save. Nah, kayak begini. Oke, nice. Ini masih bisa. Oke, nggak masalah. Mungkin kalian bisa bikin yang lebih bagus dari ini nantinya. Oke, ini dia tampilannya. Sekarang kita coba dulu. Ketika button edit stock diklik, di sini kita bakal console log ya. Aku pengen ngeliat apakah udah work semua datanya. Form. Save. Lihat di sini, klik kanan inspect element, console. Oke, 25 node-nya aku bakal isiin misalnya. Node-nya on. Kenapa on? Sebentar. On. Oh, sebentar. On juga. Oke. Description udah keisi, quantity udah keisi, tinggal node aja yang belum keisi. Nah, untuk node, aku lupa apakah butuh value ya. Kita coba ya, in, terus kita kasih value-nya out. Oke, refresh dulu. In. Oke, node-nya udah keisi in. Kalau aku out, node-nya udah keisi out, berarti benar. Berarti kalian butuh nambah value teman-teman di radio, value in, value out. Sorry ya, aku lupa banget basic ini, basic HTML lupa. Jadi butuh value di sini. Oke, silakan kalian ikutin aku sampai form kalian jadi kayak begini. Ada edit stock item dash, quantity-nya berapa mau diedit, node-nya apa, apakah masuk, apakah keluar. Nah, ini description-nya apa. Ada yang lupa label untuk description. Jadi di sini aku tambahin dulu. Description, ini juga labelnya description. Save. Nah, ini dia ada label description. Oke, silakan kalian ikutin aku dulu sampai muncul halaman untuk edit stock kayak begini. Lanjut, kita bakal bikin backend atau function untuk edit stock ini. Oke.
Di sini kita bakal balikin ya ke semula. Sebentar. Ini ketika form disubmit, kita menggunakan helper useForm untuk pergi mengupdate sesuatu. Nah, di sini kita bakal bikin root-nya apa? Kita bakal bikin item patch apa, terus mau ngapain. Nah, di sini kan kalau item sama ID-nya aja udah kepake ya. Di root, ini dia, item patch ID. Nah, kita butuh sesuatu lagi supaya root-nya beda, supaya Laravel nggak bingung dia mau kemana. Oke, aku bakal bikin item edit stock ID. Sebentar, kayaknya bakal membingungkan kalau aku bikin items ID terus edit stock patch. Oke, bisa. Jadi kalian bisa bikin roots-nya kayak begini. Items, terus ID, terus tambahin lagi edit stock. Nah, kayak begitu, selesai. Balik ke root-nya, kita copy paste yang items ID edit stock ini. Kita bakal edit jadi patch. Nah, untuk ini, name-nya kita bisa ganti jadi update aja, nggak masalah. Kayak begitu. Atau supaya lebih aman, kita nggak usah edit stock, tapi update stock. Jadi ada perbedaan, edit ya tampilan doang, update ya backend-nya buat ngitung-ngitungnya. Nah, ini nggak ada aturan pasti ya teman-teman, kalian bisa pakai, mungkin kalian ada cara yang lebih bagus penamaannya, silakan pakai yang lebih bagus. Selanjutnya kita bikin function yang namanya update stock. Kayak begini. Oke, selesai. Sekarang kita bikin function update stock di item controller. Nah, sama kayak update item, kita di update stock cuman fokus ngupdate kuantitinya aja beserta, sebentar, nggak perlu ya. Kita cuma ngupdate kuantitinya aja, karena untuk update stock cards mungkin di next video, bukan di video sekarang. Kita fokus ke ngupdate kuantitinya aja dulu. Oke, jadi karena kita mau ngupdate quantity, kita cukup ngevalidasi kuantitinya aja dulu. Jadi teman-teman, untuk tampilan ini biarin aja dulu, di backend kita proses kuantitinya aja. Ini bakal kita bahas di next video. Nah, jadi kita ngevalidate quantity. Kuantitinya berapa? Jadi kalau misalnya lolos validate, kita bakal nyari itemnya apa sih yang diedit berdasarkan ID yang dicari. Kalau ketemu, kita bakal ngupdate semua yang di parse atau semua yang dioper dari form ini, yaitu quantity aja kalau di sini. Kalau udah berhasil, bakal ada shared data kayak biasa, item stock update successfully. Udah selesai kayak begitu aja. Save, kita coba ya. Refresh. Kita update dash ini jadi 30. Coba edit stock, maka lihat supported method get. Oke, di sini aku ada yang salah. Kita lupa ngubah di sini bukan edit stock tapi update stock karena di rootnya kita udah ubah jadi update stock ya, bukan edit stock lagi. Ulangin lagi, refresh. Aku ubah dari 25 jadi 30. Oke, edit. Nah, item stocks updated successfully. Lihat. Dash berubah dari 25 jadi 30. Tapi sayangnya ada yang kelupaan. Node ini wajib. Lihat di database. Stock card, structure. Ini dia. Node ini no labelnya no. Description yes. Berarti nanti di node ini wajib dipilih dulu. Oke. Nanti aja pas kita update description. Sekarang tujuan kita cuman update quantity doang. Lihat tadi. Update 30 jadi 35, berubah jadi 35. Oke, jadi kayak begitu aja teman-teman edit stock. Untuk seterusnya, kita bakal nge-edit stock card. Jadi ketika diedit, ini in-nya 35, maka masuk ke stock card. Oh, ada penambahan berapa, ada penambahan berapa, kayak begitu. Tapi, karena yang diedit adalah perubahan story data, nanti kita ngitungnya ada rumusnya. Jadi dilihat dulu current datanya berapa, misalnya 35. Mau in berapa? 40.
Nah, in. Berarti kan rumusnya harus 40 kurangin 35. Berapa jadinya? Sama dengan 5. Oh, in berarti 5 di stock card-nya. Atau misalnya mau ubah datanya sebentar. Kayaknya aku ada yang salah, teman-teman. Ini ngupdate quantity doang. Update quantity. Nanti membingungkan nggak ya usernya? Aku coba dulu case-nya. Misalnya data sekarang 35. Maka kalau aku update jadi 40 quantity-nya. Oke. Di sini ada kesalahpahaman, teman-teman. Jadi, ini kita harus kasih keterangan ke admin kalau quantity yang diisi adalah bukan stok yang sekarang, tapi stok perubahan. Berarti edit stock item ini juga harus kita ubah. Edit stock item berarti kita harus kasih informasi ke admin bahwa ini bukan stok yang diubah, tapi perjalanan stoknya. Misalnya, admin dapat inputan data atau dapat item masuk sebanyak 5. Ya udah, berarti di sini nambahin 5, pilih in, artinya nambah. Kalau misalnya dia melakukan penjualan 2, yang dijual ya udah quantity 2, dia out. Nah, seharusnya kayak begitu. Oke, seharusnya kayak begitu, berarti di sini ada yang harus diubah di controllernya. Bukan update, tapi harus ada perhitungan dulu. Nah, kita ubah sedikit ya teman-teman. Mulai dari formnya. Aku baru sadar ini, sorry. Jadi, mulai dari formnya kita harus ubah edit stock. Apa ya? Bahasanya yang bagus. Edit stock. Change. Mungkin gitu ya. Nah, kayak gini. Edit stock change item dash. Jadi, stock change ini perubahan stok apa sih? Berapa yang berubah? 2. Apakah in, apakah out, itu dipilih sama si user, admin. Oke? Nah, ini udah bagus. Bahasanya edit stock change. Terus di sini kita bakal melakukan perubahan. Stoknya di sini kita bakal ubah. Quantity udah sama. Berarti di controllernya aja. Di sini kita nerima quantity, tapi nggak serta-merta kita update datanya. Kita harus dapetin dulu. Misalnya, return item. Nah, kita lihat item sekarang adalah 35. Oke, item sekarang 35 kuantitinya. Nah, sekarang kita mau lihat berapa kuantiti yang mau diubah. Kuantiti yang mau diubah misalnya 2. In 2. Oke. Terus note. Nah, note ini sekarang jadi wajib nih teman-teman. Tadinya kan mau diubah di next video. Out. Sekarang wajib ada. Berarti di sini require. Nggak usah. Di sini aja. Di sini ditambahin note require terus in, yaitu kalau nggak in ya out. Oke, kita coba tambahin error message di sini. Error not. Ini juga not. Oke, kita coba ya teman-teman. Refresh. Nah, not is required. Out. Selected not is invalid. Kok not is invalid? Oh, sorry. Pilihannya in sama out. Berarti ini salah. In. Nah, nice. Udah works. Kalau out, juga udah works. Oke, nice. Jadi aku ulangin, kalian perlu tambahin error message di sini ya. Copy paste aja dari quantity ini. Terus di controller kalian tambahin validate-nya not karena kita udah membutuhkan ini buat rumus pengurangan atau penambahan.
Oke, di sini kita udah dapat request all aja biar ngeliat in sebanyak 5. Nah, kita udah dapat nih yang in sebanyak 5, node-nya in, description 0. Berarti kita bisa melakukan perhitungan, teman-teman. If $request node sama dengan in, maka kita nambah. Oke, ini works ya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Aku pakai cara biasa aja. Item increment, ada ya function tambahan ya? Coba aja dulu ya. Nah, jika dia node-nya in, maka dia quantity-nya bakal bertambah sesuai apa yang diinputin. Kalau dia else, tapi aku mau lebih aman, else if $request out, maka quantity-nya bakal berkurang sesuai yang diinputin di sini. Oke, sekarang kita lihat untuk helm, quantity-nya adalah bukan, dash ya, 35. Untuk dash, quantity-nya 35. Sekarang aku save dulu, dan aku update. Oke, sebentar. Nah, biarin aja dulu, save, refresh. Nah, quantity-nya sekarang kan 35. Ini berarti nggak bisa quantity ya. Aku hapus dulu, takut membingungkan sama si user. Nah, ini aku pakai string kosong aja, atau 0 aja, nggak apa-apa. Nah, quantity 0. Sekarang dia mau ngupdate berapa? Kan tadi kan dash ini 35. Kita mau coba adanya pengurangan, misalnya 5, keluar datanya atau itemnya berkurang, description-nya give to class 5 misalnya. Ketika aku edit stock, item stock updated successfully. Dash berubah jadi 30. Nah, benar teman-teman. Lihat, 35, tadi aku kurangin 5 karena aku ngasih ke kelas 5, browse, berubah jadi 30. Oke, kita udah bener kayak begini. Ternyata pinter ya. Copilot nyepetin kayak gini. Aku aja belum belum tahu loh ada function increment gitu karena udah nggak pernah ngoprek-ngoprek Laravel lagi. Ternyata bisa. Jadi di sini jika yang dipilih adalah in, mana dia? Maka bertambah datanya. Jika out, berkurang datanya. Kita coba ya. Quantity sekarang 35. Oke, di sini aku perlu tambahin sesuatu teman-teman biar admin lebih jelas. Di sini props item unit kayak begini coba ya. Nah, 30 di sini berarti unitnya hapus aja atau pindahin ke belakang. Dash 30. Terbalik seharusnya ada di sini. Nah, kita coba ya. Unit di sini kita unitnya di belakang. Nah, sekarang aku coba pindahin ke helm. Edit stock. Helm 0 PCS. Oke, nice. Sekarang aku edit dulu. Misalnya dash ini. Jangan dash. Pen. Yaitu box unitnya. Edit item. Sekarang aku mau edit stock. Jadi, edit stock change item. Pen. Sekarang 100 box. Sekarang aku mau nambahin 10 box lagi. In. Pembelian. Pembelian apa? Purchase order. Stock. Nah, lihat. Dari 10 jadi 110. Nice banget, udah works. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ada sedikit perubahan. Ini aku hapus aja. Nice. Jadi di sini kita ngurangin atau nambahin stok berdasarkan node. Apakah in ataukah out. Oke, jadi kayak begitu kita udah berhasil ngubah stok dari item. Tapi yang baru kita ubah di table items-nya doang. Nanti di next video kita bakal bikin datanya di stock cards juga. Oh, ada perubahan data nih, perubahan stok nih. Ya udah masuk ke stock cards kayak begitu. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Kita udah ngebahas gimana cara ngubah stok ya. Bukan ngubah stok sebenarnya, tapi mengubah stok dengan cara mengurangi atau menambahkan sesuai proses yang udah kalian lihat tadi caranya. Jadi kayak begitu aja teman-teman.
Untuk next video kita bakal bahas gimana sih perubahan stok ini mempengaruhi stok card. Jadi itu di next video. Oke, untuk sekarang cukup sampai sini aja dulu. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.